Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan 2 pada mata kuliah elektronika. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas atau mengulang kembali apa yang dimaksud dengan transistor sebagai saklar. Pada dasarnya transistor itu mengalami dua kondisi, yaitu kondisi ketika dia jenuh dan ketika menyumbat. Suatu transistor dikatakan mengalami jenuh ketika tegangan di antara kolektor dan emitor itu menjadi 0 atau mendekati 0 dan menyebabkan arus pada sisi kolektor menjadi maksimum. Sedangkan transistor dinyatakan menyumbat ketika tegangan kolektor emitor itu mendekati tegangan di sisi kolektor, sehingga arus yang melewati sisi kolektor menjadi 0. Pada transistor sebagai penguatan, kita harus memulai mengetahui apakah penguatan itu. Yang paling mudah untuk kita membayangkan itu adalah hubungan antara loudspeaker dan mikrofon. Mikrofon bisa dikatakan sebagai sumber isyarat masukan, sedangkan loudspeaker adalah output atau pengeras suara. Pada dasarnya mikrofon itu akan mengirimkan getaran inputnya kepada loudspeaker, tetapi pada kenyataannya loudspeaker tidak mampu untuk menguatkan informasi isyarat masukan yang diberikan oleh mikrofon karena terlalu rendahnya amplitudo yang diumpankan kepada loudspeaker. Sehingga apa yang harus dilakukan di antara mikrofon dan loudspeaker itu harus ada perantara, di mana perantara ini mampu untuk menaikkan tegangan dari mikrofon tanpa mengubah informasi-informasi yang lain. Jadi yang berubah hanyalah amplitudo dari isyarat listrik atau isyarat masukan dari mikrofon. Seandainya kita melihat isyarat masukan yang berupa sumber AC itu seperti gambar berikut ini, maka di sebelum isyarat masukan diumpankan langsung kepada loudspeaker, maka harus diberikan penguatan. Penguatan ini mendapatkan sumber daya arus rata-rata atau bisa dinyatakan sebagai sumber DC untuk menguatkan isyarat masukan yang diberikan atau yang diumpankan oleh mikrofon, sehingga isyarat keluaran output mempunyai amplitudo yang lebih tinggi daripada isyarat masukan sebelumnya. Ya, jadi bisa dikatakan, seandainya bisa saya gambarkan sebagai berikut ya. Misal ini bisa dikatakan ini sumber isyarat masukan ini diumpankan pada sisi basis, sedangkan penguat arus rata-rata ini adalah berupa sumber untuk sisi kolektor, sehingga dia menghasilkan output yang terjadi perubahan dari sisi amplitudo. Gitu. Nah, lanjut. Transistor sebagai penguatan. Pada dasarnya transistor sebagai penguatan
kalau kita melihat gambar ini, jadi arus IC, jadi ini ada arus IC, itu ditentukan oleh penguatan HFE sama dengan IC per IB, sehingga bisa dinyatakan sebagai IC itu sama dengan HFE kali IB. Sedangkan kita juga mengetahui bahwa arus IC plus IB sama dengan arus yang melewati sisi emitor. Karena sisi basis ini bisa dikatakan sangat kecil, sehingga bisa dikatakan bahwa arus kolektor itu mendekati besarnya di sisi arus emitor. Nilai IB yang berubah-ubah bergantung pada isyarat masukan. Tadi di pertemuan di slide sebelumnya bahwa isyarat masukan dari penguat itu diumpankan pada sisi basis. Artinya bisa dikatakan bahwa ini berupa sumber VB. Nah, dengan adanya sumber isyarat VB ini menyebabkan adanya perubahan pada arus basis. Bisa dikatakan bahwa perubahan di sisi basis bergantung pada isyarat masukan dari penguat itu sendiri. Nah, kalau dari gambar berikut ini kita akan mencoba untuk memahami rangkaian ini. Misal, kita ketahui tegangan V1, misal kita anggap 0 volt. Ini V1 kita anggap 0 volt untuk langkah pertama. Kemudian tegangan V1 ini akan saya naikkan perlahan dengan harapan bahwa tegangan V2 itu juga akan naik. Jadi ketika V1 itu sama dengan 0 volt, kemudian dinaikkan perlahan dengan harapan V2 juga akan naik. Artinya, padahal kita tahu bahwa V2 di sini adalah tegangan di sisi kolektor emitor. Ketika tegangan kolektor emitor kita anggap, misal kita setting gimana caranya agar supaya sama dengan setengah VCC, maka bisa dikatakan bahwa VCE tidak sama dengan 0. Artinya dia tidak mengalami kejenuhan, transistor tidak mengalami kondisi jenuh. Dan ketika VCE juga saya setting gimana caranya supaya VCE itu menjadi setengah VCC, atau bisa dikatakan VCE tidak sama dengan VCE tidak sama dengan VCC, artinya bahwa IC tidak sama dengan 0. Artinya transistor tidak mengalami penyumbatan. Kondisi ini bisa dikatakan bahwa transistor tersebut tidak mengalami penyumbatan. Ketika transistor tidak mengalami kondisi jenuh dan penyumbatan, bisa dianggap bahwa transistor tersebut berfungsi sebagai transistor penguatan.
Kita lanjutkan. Ini adalah kondisi bukan kondisi ya, ini adalah gambaran transistor. Itu ada, yang pertama adalah NPN, yang kedua adalah yang pertama adalah PNP, yang kedua adalah NPN. Yang ini PNP, yang kedua adalah NPN. Yang perlu kalian lihat adalah arah arusnya. Kalau arah PNP arah arusnya keluar, kalau NPN arah arusnya masuk. Secara perhitungan semuanya sama. Ini adalah gambaran ketika sumber apabila dihubungkan dengan tegangan, jadi ada VCE, VBC, VBE dan seterusnya. Gitu. Selanjutnya kita akan bicara tentang merancang transistor. Di sini kita mempunyai transistor PNP, di mana semua arus itu bergerak keluar dari transistor kecuali di sisi emitor. Di sini kita lihat ada function generator, ini adalah G. Jadi di dalam laboratorium itu ada cara yang paling mudah untuk memberikan sinyal input. Cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan function generator. Function generator adalah suatu alat yang merupakan bisa membangkitkan. Jadi dia bisa membangkitkan sumber kotak, misal segitiga, gergaji, atau segitiga, atau sinusoida dan lain sebagainya. Itu biasanya kita dapatkan dari function generator. Di sini kita lihat bahwa tegangan VCE itu menjadi 3,75, di mana 3,75 disebabkan oleh adanya perubahan di sisi basis. Ketika tegangan basis itu kita rubah, kita catur gimana caranya sehingga tegangan VCE menjadi 3,75. Setelah itu kita taruh function generator, yaitu di sini. Pertama kita membuat gimana caranya VCE 3,75 yang disebabkan oleh tegangan basis. Kita catur sehingga VCE menjadi 3,75. Di sisi kapasitor juga mempunyai resistansi sebesar 450 ohm dan diberikan sumber tegangan VCC sebesar 6 volt dan VRC menjadi 2,25 volt. Nah, baterai VCC itu diusahakan tinggi sekali dengan harapan, jadi sewaktu kita melakukan perancangan, perancangan suatu alat penguatan, kita harus berpikir bagaimana caranya membuat transistor tersebut sebagai penguat. Artinya kita harus mengetahui bahwa arus IC itu tidak boleh sama dengan 0 dan IC tidak boleh mendekati maksimum, Untuk menghindari dua keadaan ini, maka pada transistor dibuat bagaimana caranya agar supaya tegangan VCC itu menjadi sangat tinggi sekali sehingga tidak akan terjadi kondisi di mana nilai dari VCE
drop menjadi sama dengan 0, ataupun VCE menjadi sama dengan VCC. Jadi diusahakan tegangan VCC ini itu sangat tinggi sekali. Nah, untuk menentukan nilai IC jenuh, kita ketahui bahwa VCC sama dibagi RC. Hal ini dapat didapatkan dari kita melihat ini ada loop kedua ini muter begini. Seandainya kita menggunakan hukum Kirchhoff, itu minus VCC masuk ke sini, ditambah VCE ditambah VRC, nah sama dengan 0, sehingga VCC sama dengan VCE plus VRC. Ketika dia menjadi jenuh, artinya VCE sama dengan 0, sehingga VCC sama dengan VRC sama dengan IC kali RC, sehingga IC jenuh ketika VCC dibagi RC. Ya, untuk memahami cara kerja dari gambar ini, kita lihat dari grafik yang kita dapatkan ini. Jadi ini ada tegangan isyarat, ini V isyarat, itu kita dapatkan dari function generator, di mana tegangan yang masuk ke sisi function generator diketahui di sini adalah maksimum 50 mV. Sehingga kalau function generator menyatakan 50 mV, maka bisa ditulis kalau kita melihat dari loop pertama ini, maka minus VB ditambah VG ditambah VBE sama dengan 0, sehingga tegangan di sisi basis sama dengan VG ditambah VBE. Sedangkan VBE ini ada dua, yaitu 0,2 volt untuk silikon dan 0,7 volt untuk germanium. Lebih tepatnya 0,6 sampai 0,7 volt. Sehingga bisa saya katakan bahwa tegangan basis sama dengan 50 mV ditambah minus 200 mV sama dengan minus 150 mV. Diketahui bahwa tegangan di sisi basis adalah 200 mV. Gitu ya. Habis gitu lanjutnya